Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Melanjutkan membaca Kitabul Ilmi lisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita sampai ke poin yang ke-6. Al-amru sadisu ad-da'watu ilallahi. Perkara yang ke-6 adalah berdakwah kepada Allah. Beliau berkata, an yakuna da'iyan bi ilmihi ilallahi azza wa jalla. Yada'u fi kulli munasabatin fil masajidi. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjadi orang yang dengan ilmunya dia mengajak kepada Allah. Dia berdakwah di setiap kesempatan yang memungkinkan, baik di masjid-masjid, wa fil majalisi, wa fil aswaqi, wa fi kulli munasabatin. Nah, di majelis, di pasar-pasar, dan di setiap tempat yang memungkinkan. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allahu an-nubuwata wa risalata ma jalasa fi baitihi. Ya. Inilah kitab contoh Nabi. Setelah beliau diberikan tugas kenabian, diberikan risalah, yakni kerasulan, ma jalasa fi baitihi. Tidaklah beliau duduk-duduk saja di rumah. Balkana yada'u nasa wa yataharraku. Bahkan beliau mengajak manusia dan senantiasa bergerak. Wa anna la uridu min talabatil ilmi an yakunu nasikhan min kutubin. Walakinni uridu minhum an yakunu ulama'a amilina. Dan aku, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak menginginkan dari seorang penuntut ilmu mereka menjadi kutu buku. Akan tetapi aku menginginkan di antara mereka ada yang menjadi ulama yang amilina, yang mengamalkan ilmunya. Dan selanjutnya al-amru as-sabi. Al-amru as-sabi'u al-hikmatu. Perkara yang ketujuh adalah hikmah. Beliau berkata, an yakuna mutahalliyan bil hikmati. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjadi orang yang tahalli atau berhias dengan sifat hikmah. Haitsu yaqulullahu ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka berarti dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wal hikmatu, ya, arti dari hikmah ini, an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaqi. Kalau tulang seorang. Al-hikmatu an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaqi. Hikmah berarti seorang penuntut ilmu harus murabbi atau mendidik orang lain dengan akhlak yang dimilikinya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillah, dan dengan ajaran yang didakwahkan dari agama ini, dari agama Allah ini azza wa jalla.
bihaisu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi, berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Wa idza salakna hadha tariqa hasala lana khairan katsiran, kama qala rabbuna azza wa jalla wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jika kita menempuh cara ini, maka kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wal hakimu huwa alladhi yanzilul asya'a manazilaha, li'anna al-hakima ma'khudun minal ihkami wa huwa al-itqanu. Wa itqanu syai'i an yunzilahu manzilatahu. Fayambagi falyajibu ala talibil ilmi an yakuna hakiman fi da'watihi. Wal hakim, orang yang berbuat hakim, berbuat hikmah, adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena hakim, ya, kata hakim di sini diambil kata ihkam yang berarti itqon, sedangkan itqon artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka selayaknya, seharusnya, bahkan wajib bagi penuntut ilmu untuk menjadi orang yang bijaksana dalam dakwahnya. Faqad dzakarallahu maratibad da'wati fi qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Allah telah menyebutkan tentang tingkatan dakwah dalam firman Allah Ta'ala, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'atan fi jidali ahlil kitabi faqala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladziina zalamu minhum. Dan Allah menerangkan tingkatan keempat dalam berdebat dengan ahli kitab. Allah berfirman, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali pada orang yang zalim di antara mereka. Fayakhtaru talibul ilmi min asalibid da'wati ma yakunu aqraba ilal qabuli. Wa mithalu dhalika fi da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ja'a a'rabiyun fabala fi jihatin minal masjidi faqama ilaihi sahabatu yuzajirunahu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walamma qada baulahu da'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu memilih metode dakwah yang lebih dekat untuk diterima. Contoh hal itu ada pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang Arab Badui datang ke masjid dan dia kencing di suatu pojok masjid. Maka para sahabat bangkit untuk mencegahnya, akan tetapi mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah orang Badui itu selesai menunaikan hajatnya, Nabi memanggil, faqala lahu inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli wal qadari
Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa salati wa qiraatil qur'ani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya masjid ini tidaklah pantas untuk sesuatu pun dari kencing dan kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum ahsana min hadhil hikmati fahadal a'rabiyu in syaraha sadruhu wa tana'a hatta innahu qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Apakah kalian melihat hal yang lebih bijaksana dari hal ini? Maka Arab Badu ini merasa dadanya lapang dan juga dia iqtana, merasa rela, pasrah. Hatta innahu qala, sampai-sampai beliau berkata atau berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Allahumma, ya Allah, berilah rahmat padaku dan kepada Muhammad saja, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada seorang pun selain kami. Dan untuk kisah selanjutnya akan kita baca video selanjutnya.